Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna ahabbal biladi 'indallahi masajidullah. Shadaqallahul 'azim wa shadaqa rasuluhu an-nabiyyul karim wa nahnu 'ala dzalika minasy syahidin. Bapak Ibu hadirin dan hadirat jemaah salat maghrib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para pengurus masjid, tokoh masyarakat, para alim ulama dan kita semua insyaallah yang berada di rumah Allah Subhanahu wa taala ini. Mudah-mudahan insyaallah setiap aktivitas kita ini menjadi ibadah dan pahala yang berlipat ganda insyaallah. Pertama-tama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Karena dengan nikmatnya kita bisa berada di tempat yang baik ini, maka mudah-mudahan yang kita banyak bersyukur kepada Allah, maka akan terus ditambahkan nikmat-nikmat yang baik. La syakartum la azidannakum. Kalau bersyukur maka akan terus ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selawat beserta salam kita sampaikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Habiballah. Bapak Ibu hadirin dan hadirat muliakan Allah Subhanahu wa taala, kembali kita dalam kajian fikih dan kita masih membahas terkait dengan taharah, yaitu yang lalu kita membahas tentang mandi yang diwajibkan dan juga yang disunahkan. Nah, pada kesempatan kali ini kita membahas tentang tayamum, dan ini sebagai ganti daripada wudu atau mandi. Jadi alternatif. Makanya setelah bahas wudu dan mandi, baru kemudian bahas tayamum. Karena tayamum ini adalah sebagai pengganti. Jadi dibahas dulu aslinya, baru kemudian penggantinya. Jadi aslinya kita ini bertaharah dengan cara mandi dan berwudu. Itu aslinya, dari hadas kecil maupun dari hadas besar. Lalu kemudian ketika dua itu terhalang, tidak bisa kita lakukan, maka ada gantinya, ada alternatifnya. Dan ini semua ada sebagai bentuk komitmen, komitmen daripada syariat bahwa Allah tidak ingin menyusahkan kita sebagai hamba, bahwa Allah dengan syariat itu bertujuan untuk memberikan kenyamanan. Jadi syariat Allah itu tujuannya adalah untuk menyamankan kita, bukan untuk menyusahkan.
persepsi. Karena seolah-olah saya itu kok menyusahkan. Padahal saya ini datang untuk memberikan kenyamanan dalam hidup kita. Maka orang-orang yang mukhlis dalam imannya, maka insya Allah dia merasa nyaman dengan syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, maka dari itu ketika seseorang yang tidak mampu atau terhalang untuk melakukan wudhu atau mandi yang itu adalah asli daripada bersuci, maka kemudian digantilah dengan tayamum. Nah, ini yang kita bahas. Yang pertama, apa makna tayamum? Tayamum secara bahasa itu bermakna adalah al-qasdu, jadi bertujuan, bermaksud. Ini tayamum secara makna bahasa. Karena bahasa Arab ini ada makna bahasanya, ada makna istilahnya. Seperti sholat. Sholat ini makna bahasanya adalah doa. Sholat fil lugha doa. Sholat dalam bahasa itu adalah berdoa. Lalu kemudian dalam makna syarahnya atau makna istilahnya, sholat itu perkataan dan perbuatan yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan tasbih, salam. Nah, tayamum makna bahasanya adalah bertujuan. Adapun makna istilahnya adalah isalu turabin tahurin lil wajhi wal yadaini bi niyyatin wa ala wajhin makhsusin. Secara makna fikihnya, tayamum ini adalah menyampaikan turab. Turab ini debu. Menyampaikan debu yang suci lil wajhi, di wajah, wal yadain, dan kedua tangan, wa ala wajhin maksus, dengan cara tertentu. Jadi ini yang dimaksud dengan tayamum. Jadi menyampaikan debu ke muka dan juga tangan dengan cara tertentu. Kenapa tertentu? Karena itu bukan ada syariat. Jadi ini alternatif karena ganti daripada air. Apa dalilnya daripada tayamum ini? Di dalam surah Al-Maidah ayat 6 Allah Subhanahu wa taala mengatakan falam tajidu ma'a. Kalau ingin bersuci dan tidak menemukan air, falam tajidu ma'a, karena ma ini air ini sebagai aslinya, maka kalau tidak menemukan air, fatayammamu sa'idan thayyiban, maka bertayamumlah dengan debu yang suci, sa'idan thayyiban, dengan debu yang suci. Famsahu bi wujuhikum wa aydikum minhu. Maka usaplah wajahmu dan juga kedua tanganmu dari debu tersebut. Ini perintahnya. Jadi tayamum ini berlaku ketika tidak ada air, tidak menemukan air, atau nanti sakit, ada beberapa sebab nanti. Maka masuklah kita pada asbab tayamum, sebab daripada tayamum. Apa sebabnya? Ada sebabnya. Karena dia bersuci alternatif, maka tentu harus ada sebabnya. Kalau masih normal, ya wudu dan juga mandi. Sebab yang pertama adalah faqdul ma'i isan. Ka'an kana isan bari walam yajid ma'an. Seperti misalnya dia tidak menemukan air, jadi memang tidak ada airnya. Dia sudah masuk waktu sholat, nanti syaratnya itu adalah harus masuk waktu sholat. Jadi masuk waktu sholat, kemudian juga setelah mencarinya. Jadi tidak boleh tidak ada air langsung tayamum, tidak boleh seperti itu. Harus masuk waktu sholat, sudah berusaha mencari, dan kira-kira memang sudah tidak dapat menemukan air, maka disitulah dia baru tayamum. Tapi kalau masih ada kemungkinan memperoleh air, maka dia belum boleh tayamum. Jadi memang tidak menemukan air. Yang kedua, ba'dal ma'i anhu, asbab ba'da al-ma'i anhu. Fa iza kana
gaul. Nah, ini sama juga artinya ya berarti dia terhalang untuk memperoleh air. Nah, karena baunya jauhnya air. Di sini berapa disebutkan? Ya kurang lebih 2,5 kilometer. 2,5 kilometer itu kalau jalan kaki. Tapi kalau pakai motor kan 2,5 ini dekat. Nah, ini jalan kaki. Nah, maka 2,5 kilometer ini agak jauh. Nah. Kemudian yang ketiga ta'amul istimal ma. Nah, jadi dia tidak bisa menggunakan air karena sakit. Ta'adzur ini artinya dia tidak apa namanya tidak bisa menggunakan air. Nah, karena dia sakit. Ini lumrah, ini sebuah kemudahan. Orang ketika sakit maka kadang-kadang dia tidak bisa menggunakan air. Karena mungkin dengan menggunakan air itu tambah parah misalnya, atau sakitnya lambat sembuhnya. Maka di situ dia menggunakan tayamum. Ta'adzara isti'malul ma'. Ta'adzuri isti'malul ma'i. Kemudian syaratnya seperti kita sebutkan tadi bahwa waktu sholat sudah masuk, kemudian talabul ma' ba'da dukhul waqti, setelah berusaha mencari air. Ini kalau dia terkait dengan ketiadaan air. Tapi kalau dia sakit memang tidak bisa menyentuh air, maka dari awal waktu dia sudah boleh tayamum. Pas masuk waktu tayamum sholat. Nah, kenapa? Karena satu tayamum itu satu sholat fardu. Nah, jadi satu tayamum buat satu sholat fardu. Tidak boleh satu tayamum sholat fardu dahulu. Nah, karena tayamum ini setelah masuknya waktu. Jadi tidak boleh tayamum sebelum masuknya waktu. Dan setelah masuk waktu baru dia boleh tayamum. Itu kalau dia sakit. Tapi kalau terkait dengan air tidak ada, dia harus cari dulu. Kalau sudah kira-kira memang putus asa tidak dapat air, barulah dia boleh bertayamum. Kemudian rukun-rukunnya. Nah, ini rukunnya yang pertama adalah niat. Jadi sama bahwa di dalam wudu harus ada niat, di dalam mandi harus ada niat. Ini terkait dengan ibadah. Jadi kalau wudunya ya harus niat. Mandi ibadah, mandi wajib ya niat, mandi sunnah. Nah, maka tayamum adalah ibadah. Nah, beda dengan kalau amalan lain, amalan biasa bukan ibadah. Seperti mandi sekedar untuk membersihkan diri badan. Ya mungkin tidak butuh niat. Paling niatnya adalah untuk membersihkan diri. Nah, dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Innallaha yuhibbul mutatahhirin." Allah cinta dengan orang-orang yang senang mensucikan dirinya. Maka dapat pahala juga walaupun tidak dari sisi ibadahnya. Nah, tapi dari sisi niatnya. Karena Nabi SAW mengatakan innamal a'malu binniyat. Nah, maka apapun yang kita lakukan kalau niatkan untuk kebaikan maka dapat pahala. Kemudian yang kedua adalah mashu wajhi wa yadayhi. Nah, rukun yang kedua adalah mengusap wajahnya. Nah, jadi mengusap wajah itu menggunakan debu tadi. Jadi mengambil debu, niatnya melakukan debu, kemudian setelah itu menipiskannya, kata para ulama, ditipiskan, ditepuk-tepukkan ke tangan, baru kemudian setelah itu diinikan ke wajah. Nah, itu yang rukun yang kedua, jadi wajah. Baru kemudian yang ketiga untuk tangan diambil lagi, lalu kemudian ditepuk-tepukkannya lagi, menipiskannya, maka kemudian tangan kanan lebih dahulu diambil dari ujung jari tangan kiri. Seperti ini ya, baru nanti sampai siku, baru kemudian dibalikkan lagi, baru kemudian tangan kanan, baru kemudian tangan kiri selesai. Nah, seperti itu. Nah, itulah kira-kira rukunnya. Nah, terkait dengan debunya juga apa namanya? Debu apa yang boleh dipakai untuk tayamum? Nah, kan di situ tadi dalam Al-Qur'an sahih dan thayyibah, yaitu adalah debu yang suci. Maka di sini para ulama mengatakan bahwa debu yang suci berarti adalah debu yang
Yang ini kesuciannya, bukan debu yang bisa najis, karena najis itu tidak boleh, karena ini kan kita bersuci dan kita sudah tahu bahwa kalau ada najis maka harus kita bersihkan, harus kita sucikan. Maka di sini adalah debu yang suci. Yang menjadi pertanyaan bahwa apakah debunya harus nampak? Ini juga yang sering menjadi problem. Apakah debunya harus nampak? Nah, dalam masalah ini para ulama mengatakan jadi tidak mesti debunya itu harus nampak. Apalagi kalau memang tempat bertayamum itu sumbernya adalah debu. Seperti misalnya dinding. Dinding ini tidak nampak debunya. Tapi boleh bertayamum di dinding, tinggal tepukan tangan di dinding. Itu jadi tidak harus kelihatan debunya, karena di situ kan ada debu. Maka para ulama mengatakan tidak mengharuskan nampak debunya. Tapi kalau ada debu yang kelihatan itu lebih bagus. Nah, kemudian juga sumber-sumber yang aslinya debu yang kemudian sudah tidak lagi berupa debu itu juga boleh dipakai untuk tayamum, seperti tembok semen. Tembok semen itu boleh juga bertayamum dengannya karena sumbernya adalah debu. Nah, yang menjadi khilaf di antara para ulama adalah ya ketika debu itu tidak nampak dan tempat untuk mengambil debu ini bukan asalnya debu. Seperti misalnya ini kan bukan debu asalnya, ini beda dengan dinding tadi. Kalau ini mana yang di atas ini? Kalau ada debunya ya kira-kira boleh begini. Nah, apalagi kalau sedang berada di dalam pesawat, itu tak repot lagi. Kalau di pesawat gimana? Mau pergi wudhu payah. Pesawatnya ini perjalanannya jauh, 10 jam. Sholat subuh masuk, keluar masuk di dalam pesawat, sholat subuh, keluar di dalam pesawat. Jadi mau tak mau kita harus sholat subuh di dalam pesawat. Gimana cara air susah menjangkau? Maka di sini khilaf di antara para ulama. Ada yang mengatakan kalau mazhab Syafi'i itu memang debunya harus nampak tayamum. Maka tidak sah tayamum di dalam pesawat, di kursi pesawat, dinding pesawat itu kalau mazhab Syafi'i tidak sah. Nah, maka gimana caranya kalau kami bisa menjangkau air? Caranya pertama, sholat tidak menggunakan toharoh. Jadi sholat dalam keadaan tidak bertoharoh. Kenapa? Berwudu tidak bisa, kemudian mau tayamum tidak bisa, bukan ada tayamum, tidak ada debu di situ. Nah, jadi gimana caranya? Ya, sholat tanpa bersuci. Nah, disebut dengan sholat apa? Sholat lihurmati waktu. Disebut dengan sholat untuk menghormati waktu. Nah, ini para ulama besar. Jadi ada sholat untuk menghormati waktu. Jadi sholat dalam keadaan tidak suci. Ketika dia sampai, wajib dia mengganti sholat tadi. Nah, jadi sholat di situ untuk menghormati waktu. Ini pendapat pertama sholat tanpa bersuci, namanya sholat menghormati waktu. Sampai di bandara memungkinkan dia untuk sholat, maka sholat sebagai pengganti jadi terhadap sholat yang di pesawat. Pendapat yang kedua mengatakan tidak sholat. Nanti ketika sampai baru dia sholat. Jadi pesawat dia sholat. Ketika sampai baru dia sholat. Itu pendapat kedua. Pendapat ketiga, dan ini agak lemah pendapatnya, walaupun ini kadang-kadang maslahat untuk diamalkan, yaitu adalah bahwa boleh tayamum dengan kursi dan dindingnya pesawat. Ada yang mengatakan
Jadi boleh kursi pesawat itu boleh bertayamum. Kenapa bisa begitu? Berarti di mobil nggak bisa. Ya, dia beralasan bahwa selagi masih ada ruang, maka di situ masih ada partikel debu. Jadi selagi masih ada ruang, maka ada partikel debu. Jadi tidak mesti debunya kelihatan, tapi partikel-partikel debu otomatis kan ketika manusia masuk ke dalam pesawat kan dia tentu dia membawa debu-debu kan. Berarti kan itu ada. Tetapi ini sebagian ini dibahas oleh beberapa ulama kontemporer. Jadi ya kadang-kadang ini masalah, kadang-kadang ini diamalkan oleh jemaah haji atau jemaah umroh. Jadi dia ya tayamum. Kalau payah dia menayamum air dalam pesawat, maka dia tayamum di dalam pesawat, di kursi pesawat. Dan makanya Bapak Ibu kadang-kadang kita naik pesawat, dia pernah tayamum mana di kursi pesawat. Ya itu ada pendapat ulama. Atau misalnya kenapa? Karena kalau haji dan umroh ini kan ketika sudah sampai di bandara ya repot, barangnya menunggu barangnya, mencari barangnya. Maka ketika dia sudah tayamum di pesawat, lalu kemudian dia sholat, akhirnya selesai urusan. Ini kadang-kadang maslahat terkait dalam perjalanan. Jadi yang pasti bahwa diperselisihkan oleh para ulama dan masyarakat. Tapi kalau kita mengacu pada mazhab Syafi'i, ya tidak bisa bertayamum di dalam pesawat. Jadi gimana caranya? Ya seperti tadi, entah sholat menghormati waktu. Yang kedua adalah tidak sholat di pesawat, tapi ketika sampai maka dia sholat. Walaupun waktunya sudah keluar. Nah begitulah pentingnya sholat. Jadi sholat ini memang selagi kita sebisa mungkin selagi memungkinkan untuk dilaksanakan walaupun waktunya sudah berlalu. Nah itu terkait dengan debu di dalam tayamum, debu terkait debu sa'i dan thayyibah. Kemudian apa namanya? At-tayammum li kulli fardhin wa la yusalli bit-tayammum illa fardhan wahidan. Jadi tidak tidak salat dengan tayammum kecuali satu salat fardu. Ini sudah kita sampaikan bahwa salat fardu itu satu tayammum, satu salat fardu. Wa yusalli ma sya'a min as-sunani wa kadzalika salatul janazah. Maka di sini ada pun sholat sunat boleh satu tayamum. Jadi kalau sholat sunat itu boleh banyak tayamum. Begitu juga dengan amalan-amalan sunnah yang lain. Itu boleh baca Quran, sholat sunat dengan satu tayamum. Kemudian tayamum pada muslim fardhiyah. Nah, selain daripada tayamum ini sebagai pengganti daripada daripada wudu, maka tayamum ini juga sebagai pengganti daripada mandi. Maka kita sebutkan bahwa tayamum ini ganti daripada wudu, yaitu mengangkat hadas kecil. Kemudian juga tayamum adalah sebagai ganti daripada mandi sebagai pengangkat hadas besar. Dan ini populer dalam riwayat hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada para sahabat ini pergi berperang, berjihad, lalu kemudian di perjalanan seorang sahabat itu terluka kepalanya. Maka kemudian dia malamnya ini mimpi junub. Lalu kemudian bertanya kepada sahabat yang lain. Ada yang mengatakan bahwa gimana nih saya ini terluka kemudian junub. Maka ada yang mengatakan harus mandi. Maka perkara ini diadukan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, kamu ingin membunuhnya? Apakah kamu ingin membunuh? Maksudnya menyusahkan. Padahal kan mandinya bisa diganti dengan tayamum.
begitulah kemudahan syariat. Jadi hadas besar pun bisa diganti dengan tayamum. Jadi tayamum ini fungsinya mengganti hadas kecil, mengganti cara bersuci dari hadas kecil ketika syaratnya terpenuhi, dan juga mengganti bersuci dari hadas besar ketika syaratnya terpenuhi. Mubtilatu, kapan tayamum ini menjadi batal? Kullu ma yubtilu wudu'a min an-nawaqidi allati dzukira fil wudu'. Jadi apa yang membatalkan tayamum ini? Semua yang membatalkan wudu. Apa yang membatalkan wudu? Itu membatalkan tayamum. Yang kedua, wujudul ma' ba'da faqdi. Ketemu air. Jadi setelah dia tayamum, sebelum sholat ketemu air, batal tayamumnya. Bagaimana kalau dia ketemu air setelah sholat, tapi masih ada waktu? Zuhur itu keluarnya jam 3 misalnya. Dia tayamum jam 2, setengah 3 ketemu pula air. Ada gimana? Wudu kemudian sholat lagi atau sudah cukup sholatnya tadi? Ini adalah di antara para ulama. Ada yang mengatakan dia wudu kemudian sholat lagi karena tadi tidak sah sholatnya karena ada air ternyata. Nah, sebagian para ulama mengatakan sudah cukup walaupun ketemu air setelah sholat, maka tidak wajib diulang sholat. Sama dengan ketika kita sholat, setelah sholat, setelah salam, baru kita tahu bahwa pakaian kita bernajis. Nah, ini kira-kira gimana? Ulang lagi sholatnya atau sudah selesai sholatnya ini? Khilaf juga di antara para ulama. Ada yang mengatakan bahwa ya kalau tahunya setelah sholat maka tidak apa-apa, karena dalam hadis Nabi SAW Allah memaafkan orang yang tidak tahu. Tetapi sebagian para ulama mengatakan la ibrata bizzahir bayyin khata'u. Tidak diperhitungkan asumsi kita yang tadinya betul ternyata jelas salahnya, tidak diperhitungkan, maka sholatnya harus diulang. Jadi khilaf ini di antara para ulama dalam masalah itu. Maka kalau berulang lebih bagus, kalau tidak ya tidak masalah juga. Ada pendapat ulama yang mengatakan tidak mesti diulang. Nah, ini hal-hal yang membatalkan daripada tayamum. Kemudian juga al-qudrah ala istilmal ma', ketika dia tidak mampu pakai air lalu kemudian dia tayamum, ternyata setelah itu dia bisa pakai air, maka juga batal tayamum. Nah, ini terkait dengan terkait dengan tayamum, baik dari segi syariatnya, dalilnya, kemudian dari segi hukumnya, dari segi syaratnya, dan juga kaifiyahnya, dan juga hal-hal yang membatalkan. Maka dari bahasan ini kita lihat bahwa betapa Islam itu adalah tidak ingin menyusahkan kita, tetapi Islam ini adalah semata-mata datang untuk memberikan pahala atau balasan dari ibadah-ibadah yang kita laksanakan. Karena juga sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani kita sesuai dengan di atas kemampuan kita. Nah, hal ini harus kita pahami agar apa? Agar betul-betul dalam kondisi tertentu, dalam kondisi kita membutuhkan tayamum ini, maka insyaallah tayamum kita sebagai alternatif bersuci tadi adalah sebagai ibadah yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena amalan kita melandaskan kepada ilmu. Maka sebelum beramal kita harus mengetahui. Tentu ini hanya sebagai pengulangan saja, menguatkan apa yang sudah kita ketahui dari sebelum-sebelumnya. Baik, ini tayamum dan ini terakhir ya, terkait dengan bab taharah. Setelah ini kemudian masuk pada bab sholat. Jadi terakhir dari bahasan taharah itu kalau di kitab ini mazhab Syafi'i dan di kitab Fiqhul Manhaj ini yang beraliran mazhab Syafi'i,
Walaupun kita mengkajinya tidak detail lah mazhab Syafi'i, ada ya namanya kita beribadah ini kadang-kadang ada kondisi yang mengharuskan kita untuk lepas dari mazhab Syafi'i misalnya. Maka kita juga mengoperasikan dengan mazhab-mazhab yang lain. Maka setelah ini kalau ada waktu yang panjang, ada waktu yang lama, ya waktu awal sudah selesai. Masuk lagi bab sholat, tentang sholat, terutama di dalam terkait mazhab Syafi'i. Baik, itu kalau ada yang mau bertanya atau mau sampaikan, dipersilakan. Ada? Ya, silakan. Pertama, tayamum kan menggunakan debu, misalnya terus apakah memang tayamum ini hanya sebagai jalan keluar saja atau memang ada masalah di situ? Kalau berwudu menggunakan air jelas itu membersihkan kulit-kulit kita, bagian organ kita kan. Nah, sementara kalau tayamum kan kita menggunakan debu, bisa katakan tadi debu yang suci. Sementara asumsi kita sering juga bahwa debu ini tidak bersih kan? Kenapa? Karena kalau ada debu di permukaan apapun kita selalu membersihkan kan? Itu seperti apakah memang ini ada membawa kebaikan atau hanya sekedar memberikan jalan keluar? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, tadi kan soal kekebalan, kemudian dari sumber mananya kan masih debat-debat gitu. Pertanyaannya, apakah dalam tayamum itu tidak disebutkan mungkin yang faktornya di bagian mana, atau misalnya disebutkan apakah di dinding atau tembok atau di yang bangunan misalnya kan kalau tidak ada berarti kan kita bisa berpendapat bahwa tempat apapun kan sesungguhnya pasti diganti debu, ya kan? Termasuk mungkin dalam kendaraan sendiri juga pasti ada debu, walaupun tertutup pakai AC, gitu kan? Nah, di bagian manapun misalnya dalam mobil itu juga pasti ada debu kalau memang kita jarang membersihkan. Makasih Ustaz. Ya, pertama ibadah ini ta'abbudi. Jadi ibadah ini tauqifi. Maksudnya tuh antara hubungannya dengan perintah dan dari segi logika kadang-kadang tidak perlu nyambung atau tidak. Jadi ya ibadah itu ta'abbudi, tauqifi kata para ulama. Misalnya kita buang angin. Buang angin kan di mana? Kok yang dibasuh muka? Kan itu. Jadi tidak nyambung kadang-kadang. Harusnya kan kalau memang mau bersuci, ya di mana lewat angin, ya itu yang dibasuh. Mestinya kan gitu. Tapi ini kok buang angin yang dibasuh muka gitu kan? Tangan, jadi tidak nyambung. Itulah namanya ta'abbudi. Jadi ibadah itu ketika kita diperintahkan dan sudah sesuai dengan ada dalilnya, berarti kita laksanakan. Kadang-kadang walaupun tidak bersih, kadang-kadang bertentangan menurut kita dari logika, misalnya seperti itu. Jadi dia ibadah ini ta'abbudi. Maka kita tidak bisa bertanya dulu, subuh barakaat, zuhur barakaat, itu syariat menentukan bahwa dia zuhur barakaat, subuh barakaat. Nah tapi ada hikmahnya kadang-kadang. Ya hikmahnya seperti air, hikmahnya jelas membersihkan. Tapi apakah kemudian debu ini ya tidak membersihkan? Ya ternyata ada juga bahasan-bahasan bahwa tanah atau debu ini bisa mematikan daripada bakteri-bakteri tertentu. Jadi tetap ada hikmah dari sisi hikmah. Maka dari itu misalnya ketika kita buang air besar, kemudian tidak ada air, kan diganti dengan batu istinja. Maka di beberapa negara kadang-kadang ya
dari segi kita yang terbiasa dengan air kan dari situ. Nah juga sebagai bukti ketika najis dalam sebuah hadis ketika bejana dijilat oleh anjing maka disucikan 7 kali, salah satunya dengan debu, dengan tanah. Berarti kan ada unsur ya ada unsur membersihkan juga gitu. Nah, walaupun secara zahir, secara kasat mata ya kalau kita kan debu kotor berarti. Nah, tapi ya itulah ibadah tadi. Kadang-kadang tidak bisa kita logika. Nah, maka intinya ya tayamum ini ya intinya sebagai ganti lah. Memang dia sebagai ganti bukan asal. Nah, maka oleh karena itu tayamum ini tidak mengangkat hadas. Jadi tayamum itu tidak mengangkat hadas. Tayamum itu hanya membolehkan kita untuk sholat. Makanya niatnya bukan nawaitu tayamum lirafil hadas, tapi niatnya itu nawaitu tayamum listibahatis sholat. Nah, beda ya. Kalau wudu mengangkat hadas, kalau tayamum dia membolehkan kita untuk sholat. Nah, itu yang pertama. Yang kedua terkait dengan dengan mana yang lebih afdal. Memang yang lebih afdal itu debunya nampak. Nah, mau di atas mana saja. Yang penting debunya itu nampak, kelihatan atau terasa. Itu yang paling afdal. Nah, tapi nanti seperti dinding-dinding sumbernya adalah tanah, boleh saja. Nah, memang yang jadi khilaf itu adalah di atas yang bukan aslinya debunya tidak nampak. Seperti di atas kalung debunya tidak nampak sekarang ini. Boleh atau tidak? Ya, kalau mengikut pendapat ulama mengatakan bahwa di situ pasti ada debu, maka ya boleh saja. Nah, tapi dalam mazhab Syafi'i debunya harus nampak, harus kita lihat ada debunya. Kalau seperti itu, maka dalam mobil seperti itu juga. Walaupun kita yakin dalam mobil itu ada debu, tapi kan tidak nampak debunya. Nah, itu dalam mazhab Syafi'i tidak boleh. Tapi kalau misalnya mau menggunakan pendapat yang lain bahwa di setiap ada ruang pasti ada debu, selesai, maka di dalam mobil pun boleh. Ya, macet kita masuk waktu maghrib, macet ini tidak ada. Kalau bukan baru insya Allah ada. Tapi kalau Jakarta kadang-kadang mundur nggak bisa, maju nggak bisa. Macet kita ada ngapain? Udah mau keluar maghrib pula, wudu udah ada. Maka tayamum nggak di situ boleh. Terus sebagai tayamum di mobilnya, lalu kemudian dia sholat semampu dia. Sholat ya semampu dia. Tapi itu kalau memang sudah tidak memungkinkan. Jadi yang paling afdalnya itu debunya apa? Ya baik. Kalau debu di jenggot gimana? Di badan sendiri. Ya, tadi nampak ada debu itu. Debu itu nampak atau tidak kan? Nah, kalau dia tidak nampak, tidak boleh. Karena kan jenggot ini tidak menjadi apa? Ya lebih kepada tidak masuk sebagai kategori diasumsikan berdebu kan gitu. Ya beda dengan karpet. Kalau karpet walaupun debunya tidak nampak, tapi soal kondisi seperti ini kan diasumsikan berdebu kan gitu. Ini terutama yang berjenggot. Kalau yang tak berjenggot tentu tidak ada debu lagi. Ya saya gimana debunya mau ada jenggot tidak ada. Ya. Terakhir, artinya bertayamum itu juga membentuknya berarti ada juga yang padat. Ya, ada yang padat. Waktu kecil itu ya mungkin barangkali tidak tahu ya, tapi perlu saya tanyakan juga. Di kampung kan kalau tempat main bola itu tanahnya begitu. Nah kalau kering, yang di kaki kan berdebu. Ya. Itu ada yang mengatakan juga bahwa di tanah itu mereka tuh boleh bertayamum, apakah itu bisa ada? Ya betul. Bekas pijakan gitu. Iya kan? Walaupun bekas artinya pijat. di tanah tempat kita main bola itu. Ya. Di situ bisa bertayamum tidak? Boleh. Al-aslu fil hukum asal tanah itu suci. Jadi hukum asal tanah ini suci.
Hah? Kerbau, kalau ada tai kerbau ya jelas lah tidak suci. Maksudnya hukum asal tanah ini suci, tapi selagi tidak ada indikasi bahwa dia bernajis. Jadi kalau hanya asumsi saja, ini kayaknya tanah ini bernajis, itu belum masuk kategori. Karena hukum asalnya adalah suci. Bahkan pakaian kita yang terkena najis itu, ketika kena tanah lama-lama itu menjadi suci. Makanya pakaian kita yang berlebihan terseret-seret itu di tanah, kena najis, lalu kemudian setelah itu kena kena debu, maka bersih ya. Maka sandal kita kan kadang-kadang kena najis, tapi kita pakai lama-lama di tanah itu menjadi suci dia. Karena boleh sholat pakai sandal. Zaman dulu karena masjid belum ada kelas. Kalau hari ini jangan coba-coba sholat pakai sandal, dipukulin, diusir dari dalam masjid. Kalau zaman Nabi, sahabat itu sunnah sholat pakai sandal. Kenapa? Karena masjidnya lantainya adalah pasir dan sandalnya suci. Itu yang dapat kita kaji. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih dan mohon maaf. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum.